all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Gadis berambut biru yang berdiri di belakang disebut An Leng Ye dan memiliki Frostbear sebagai jiwanya. Sementara gadis berambut merah di sebelahnya disebut Fei Yuyan dan memiliki Blaze Tiger. Alasan untuk nama panggilan mereka, Nyonya Kembar Api dan Es adalah karena mereka berdua adalah tipe Master Jiwa. Mereka tidak menggunakan alat jiwa selama pertandingan sebelumnya, jadi tidak ada cara untuk mengetahui apakah mereka akan melakukannya dalam pertandingan ini. Namun, kekuatan komprehensif dari Akademi Seribu Roh-Roh tidak sebanding dengan Akademi Cloud Luo yang mereka hadapi di chapter sebelumnya. Shen Ce berada di tingkat kekuasaan Raja Roh 5 Cincin. Menurut prediksi Wang Yan, dia berada di peringkat 53 atau 54. Namun, 6 anggota tim lainnya adalah leluhur jiwa berdering 4. Wang Yan memperkirakan bahwa 2 dari mereka berada di atas peringkat 45. Pertandingan ini sama sekali tidak akan menjadi penentu bagi Huo Yuhao dan yang lainnya. Cocok kan? Mulai. Kedua belah pihak secara bersamaan melepaskan jiwa bela diri mereka setelah teriakan wasit. Hanya ada satu pengecualian untuk ini, dan itu adalah Huo Yuhao. Pada kenyataannya, dia sudah melepaskan jiwa bela dirinya. Hanya, tiruannya membuatnya sehingga tidak ada orang lain yang bisa melihat jiwanya berdering. Huo Yuhao meletakkan tangannya di atas perutnya saat dia tetap tak bergerak, sementara Wang Dong dan Xiao Xiao berdiri di sisinya tanpa niat untuk bergerak juga. Keduanya telah merilis 6 cincin jiwa masing-masing, dan mereka berdua memiliki kombinasi optimal cincin jiwa. 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 2 hitam. Ini adalah kombinasi optimal dari cincin jiwa untuk seorang kaisar jiwa 6 cincin. Cara termudah untuk membedakan kekuatan lawan adalah dengan melihat cincin jiwa seseorang ketika kedua belah pihak melepaskan jiwa bela diri mereka. Lawan mereka dari Akademi Seribu Roh jelas terpana ketika Wang Dong dan Xiao Xiao melepaskan 6 cincin masing-masing. Tekanan tanpa bentuk sekarang bertindak seperti tangan besar yang menghancurkan dada mereka, menyebabkan napas mereka secara tidak sadar menjadi tergesa-gesa. Secara alami, hanya mereka bertiga yang tetap tidak bergerak. Bei Bei, Su Sanqi, Jiang Nanan, dan He Kaitu membuat gerakan mereka secara bersamaan. Bei Bei dan Su Sanqi keduanya memegang cerutu di mulut mereka. Yang pertama mengepulkan cerutu besar yang memperkuat kekuatan, sedangkan yang kedua menggembungkan pertahanan memperkuat cerutu panjang. Mereka berempat secara bersamaan merilis cincin jiwa mereka, dan Bei Bei mengambil inisiatif untuk menyerang lawan mereka dengan langkah besar. Su Sanqi tetap di sisinya, sementara tubuh Jiang Nanan berkedip dan menghilang. Namun, ini hanya dari sudut pandang lawan mereka. Pada kenyataannya, dia bersembunyi di belakang Bei Bei. He Kaitu mengikuti dari belakang saat dia mengambil langkah besar ke depan juga. Pada saat ini, trio Huo Yuhao perlahan maju ke depan. Barisan Shrek Academy bisa digambarkan menggunakan kata, formasi kurang, sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tampak agak tersebar. Sepertinya mereka masing-masing bertarung dalam pertempuran mereka sendiri. Dibandingkan dengan mereka, Akademi Seribu Roh jelas jauh lebih terorganisir. Lapisan cahaya kuning gelap naik dari tubuh Yang Ming, Song Hu, Bai Chen, dan Ye Mao saat mereka melepaskan jiwa bela diri mereka. Tepat setelah itu, transformasi mulai terjadi pada tubuh mereka sebagai hasil dari pelepasan jiwa bela diri mereka. Tubuh mereka yang semula tinggi menjadi lebih berotot, dan kulit kuning mereka menjadi lebih tebal. Bagian paling nyata dari transformasi mereka terjadi pada lengan kanan mereka,
ketika otot-otot lengan mereka mulai berputar dengan keras. Setelah itu, perisai mulai tumbuh dari lengan kanan mereka. Lapisan keratin pada perisai kuning gelapnya membuatnya tampak setebal baju besi. Perisai badak roh adalah mutasi dari badak, dan mereka berempat memilikinya. Perisai sepanjang 4 meter membuatnya tampak seolah dinding melindungi ketiga orang di belakang mereka. Keempat guru jiwa ini masing-masing memiliki 4 cincin jiwa, yang terdiri dari 2 cincin kuning dan 2 ungu. Mereka memancarkan perasaan yang tebal dan kokoh ketika mereka berdiri di sana. Kalau bukan karena tekanan tak berbentuk dan tersedak datang dari Wang Dong yang jauh, Xiao Xiao, dan Huo Yuhao, lapisan pertahanan yang mereka ciptakan akan lebih sempurna. Pemimpin mereka, Shen Ce, tentu saja berdiri di belakang mereka berempat. Jiwa bela diri Shen Ce tampak agak istimewa saat dirilis. Dia mengangkat tangannya ke udara, menyebabkan tubuhnya mengeluarkan lapisan cahaya perak. Dia memandang ke arah langit dan bergerak dengan cara yang membuatnya seolah-olah sedang berusaha memeluk surga. Tepat setelah itu, cahaya perak langsung melesat keluar dari punggungnya dan ke langit sebelum memantul kembali ke dalam dirinya setelah bersentuhan dengan penghalang pertahanan yang mengelilingi arena. Cahaya perak ini kemudian melayang di depannya. Lampu perak ini sebenarnya tombak yang sangat tajam dan panjang. Tubuhnya yang panjangnya 12 kaki bersinar perak cemerlang, dan ukiran samar menutupi permukaannya. Aura ketajaman yang kuat segera melonjak dari tombak begitu itu muncul di tangan Shen Ce, menciptakan penjajaran yang berbeda dengan 4 roh badak perisai di depannya. Ini adalah jiwa bela diri Shen Ce, Lens Tousan Strike. Dia memberikan perasaan yang agak akrab kepada 7 anggota Shrek Academy, menjadi seorang guru jiwa tipe penyerang yang menggunakan jiwa alat. Mereka sebelumnya telah menemukan perasaan yang tepat ini dari salah satu anggota resmi dari 7 monster Shrek yang juga merupakan master jiwa tipe penyerangan, Chen Zifeng. Bukankah pedang Soul Chasing Chen Zifeng juga memiliki aura ketajaman yang mengerikan seperti ini juga? Aura Chen Zifeng telah ditekan oleh Ma Xiaotao selama pertarungan mereka sebelumnya, sehingga kemampuannya tidak terungkap. Namun, Huo Yuhao dan yang lainnya merasakan betapa menakutkan ketajaman itu. The Tousan Strike Lens berkedip dengan 2 cincin jiwa kuning dan 3 ungu. Tidak ada keraguan bahwa Shen Ce yang berperingkat Raja Roh tidak dapat dibandingkan dengan Chen Zifeng. Namun, kemampuannya sangat mirip, dan kekuatan serangannya tidak diragukan lagi luar biasa. Cincin jiwa ungu kelimanya memberikan perasaan yang sangat mendalam, dan meskipun itu bukan cincin jiwa 10.000 tahun, itu setidaknya cincin jiwa 8.000 tahun. Sama seperti Shen Ce merilis Tousan Strike Lens, 2 lampu yang sepenuhnya kontras muncul di belakangnya, bertindak sebagai latar belakang tindakannya. Di sebelah kiri adalah es berwarna biru, sedangkan di sebelah kanan adalah api berwarna merah. Ini adalah jiwa bela diri yang telah dilepaskan oleh An Lengye dan Fei Yuyan. Jiwa bela diri yang dimiliki oleh 2 tuan jiwa ini sangat dapat dibedakan. Mereka berdua adalah pemilik jiwa buas, tetapi jiwa buas mereka tidak menyebabkan perubahan pada tubuh mereka. Sebaliknya, mereka muncul sebagai gambar cahaya di depan mereka. Seekor beruang besar 3 meter berwarna biru gelap muncul di depan An Lengye, memancarkan aura es yang kuat. Sebaliknya, harimau sepanjang 2,5 meter muncul di depan Fei Yuyan, tubuh merahnya terjalin dengan garis-garis hitam. Huo Yuhao telah belajar tentang hal-hal seperti ini di Akademi Shrek. Apa yang dimiliki oleh An Lengye dan Fei Yuyan disebut mimikri jiwa bela diri. Jika cincin jiwa pertama yang didapatkan oleh seorang master jiwa identik dengan jiwa bela diri mereka, ada kemungkinan dia bisa mengembangkan proyeksi jiwa bela diri. Proyeksi jiwa bela diri tidak akan memberikan terlalu banyak kekuatan kepada seorang guru jiwa, itu terutama mengubah gaya bertarung master jiwa. Seorang master jiwa binatang biasa akan menggunakan jiwa bela diri mereka untuk memperkuat area tertentu dari tubuh fisik mereka, kemudian bertarung menggunakan itu. Sebaliknya, seorang master jiwa yang memiliki proyeksi jiwa bela diri akan memerintahkan proyeksi mereka untuk memperjuangkan mereka.
Beban komparatif pada tubuh mereka akan lebih ringan, dan ini memudahkan teman mereka untuk melindunginya. Namun, ada kelemahan yang sangat mencolok pada gaya bertarung ini, tubuh fisik mereka akan relatif lebih lemah. Karena itu, perlu bagi seorang guru jiwa untuk dengan hati-hati memerintahkan proyeksi mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Seorang Leng Ye, yang memiliki Frostbear, dan Fei Yuyan, yang memiliki Blaze Tiger, seharusnya menjadi master jiwa tipe penyerangan. Namun, fakta bahwa mereka adalah anak perempuan dan klan mereka relatif kuat membuatnya sehingga mereka memilih untuk menumbuhkan proyeksi jiwa bela diri selama bagian paling awal dari budidaya mereka. Ini memungkinkan mereka untuk menjadi master jiwa tipe kontrol. Ini adalah Nyonya Kembar Api dan Es yang dibicarakan Wang Yan. Tidak seperti serangan pengisian Shrek, 7 anggota Akademi Seribu Roh tidak bergerak setelah melepaskan jiwa bela diri mereka. 4 pemegang spirit Rhinoceros, Shield datang bersama-sama, melindungi anggota tim lainnya di belakang mereka. Pada saat yang sama, mereka berempat secara bersamaan merilis skill jiwa pertama mereka, Shield Wall. Bayangan kuning gelap yang tak terhitung jumlahnya berkembang dari roh badak perisai, dan 4 perisai seketika berubah menjadi 1000 perisai yang menghalangi garis pandang dan jalur 7 monster Shrek. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa deteksi spiritual Huo Yuhao telah diaktifkan sejak awal pertandingan. Tim Shrek tidak perlu menggunakan mata mereka untuk melihat apa yang terjadi di balik dinding perisai. An Leng Ye dan Fei Yuyan yang terlihat elegan secara bersamaan melepaskan keterampilan jiwa mereka dengan hati-hati. Keterampilan jiwa An Leng Ye diaktifkan terlebih dahulu, dan Frostbear melangkah maju dengan kepalanya terangkat tinggi. Setelah mencapai dinding perisai, ia dengan keras membenturkan dadanya sendiri. Pada saat yang sama, cincin jiwa pertama An Leng Ye menyala. Gelombang cahaya biru es sedingin es langsung menyebar dari Frostbear, dan dinding perisai yang semula berwarna kuning langsung terbungkus dalam cahaya biru dingin. Ini adalah keterampilan jiwa pertama An Leng Ye, Frost Shield. Frost Shield-nya digabungkan dengan Spirit Rhinoceros Shield, menyebabkan kemampuan defensif yang terakhir menjadi 3 kali lipat. Orang yang memiliki peringkat kultivasi tertinggi setelah Sensei dalam Akademi Seribu Roh adalah An Leng Ye, yang merupakan guru jiwa peringkat 45. Kemampuan Frostbear tidak terbatas hanya pada itu. Setelah memukul dadanya, tiba-tiba dia mengangkat cakarnya yang besar dan menghantam tanah dengan keras. Gelombang cahaya biru es menyebar dari mereka, dengan cerdik bermanuver di sekitar 4 spirit Rhinoceros Shield sebelum berkembang keluar. Aura sedingin es yang dihasilkan darinya segera menyebabkan suhu di panggung turnamen turun drastis. Ini adalah keterampilan jiwa kedua An Leng Ye, Frost Seal. Terpengaruh oleh udara dingin, Bei Bei, Su Sanshi, Jiang Nanan, dan Hekaito yang mengisi daya melambat secara dramatis. Selanjutnya, lapisan es mulai dengan cepat menutupi lantai panggung turnamen, permukaan yang sekarang halus menyebabkan pijakan mereka menjadi agak tidak stabil. Kontrol Leng Ye atas ais sangat kuat, sementara keempat spirit Rhinoceros Shield tampaknya tidak bisa ditembus. Namun, mereka tidak menyerang, tetapi bertahan. Jika itu masalahnya, bagaimana Akademi Seribu Roh akan menang? Api menyala dengan cepat muncul dari Blaze Tiger Fei Yuyan, dan cincin jiwa pertama, kedua, dan ketiga berkedip secara bergantian. Blaze Tiger membentuk bola api yang kuat di mulutnya, lalu meludahinya langsung di kaki Sensei. Cincin cahaya merah menyala segera muncul, mewarnai seluruh tubuh Sensei merah-merah. Keterampilan jiwa pertama Fei Yuyan, Raging Flame Ring, diilhami targetnya dengan atribut api, bersama dengan yang kuat tahan terhadap api. Pada saat yang sama, ia memberikan targetnya kemampuan untuk menyerang dan bertahan menggunakan kekuatan api dengan menanamkan unsur api ke dalam keterampilan jiwa mereka. Ini adalah keterampilan bantu tipe api yang kuat. Sayangnya, itu hanya keterampilan target tunggal.